warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat berkumpul, selamat menyambung silaturahim. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita keluarga besar BIK Klaten bisa bersilaturahim di Masjid Agung Puluhan. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini sekaligus nanti kita silaturahim, terus kemudian kita mencoba untuk sedikit berdialog, bersilaturahim dalam rangka untuk menggali ataupun untuk lebih mengerti dan lebih memahami makna daripada sejarah, bahwa di Masjid Agung Puluhan ini, kalau banyak orang mengatakan adalah masjid peninggalan Sunan Kalijogo, kemudian orang lebih familiar dan mengenalnya sebagai Masjid Tiban. Tentu nanti agar historisasi ini tidak terputus di tengah jalan atau tidak kemudian tergeser oleh zaman, oleh karena itu kami atau kita keluarga besar BIK mencoba untuk kemudian mencari dan mencari informasi lebih dalam terkait dengan itu, oleh karena hal tersebut merupakan, bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah. Teman-teman, bapak-bapak semuanya yang saya hormati, langsung saja nanti ada sesi dialog, sesi wawancara yang akan dibantu oleh Mas Rizal. Langsung, terus kemudian nanti beliau akan mencoba untuk menggali informasi tersebut dengan sesepuh atau orang yang disepuhkan di Puluhan ini, Pak Muhammad Munir. Nanti selanjutnya waktu kami persilahkan pada Mas Rizal. Monggo Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahim, khususnya keluarga besar pecinta mobil BMW BIK Timur Independen Klaten di tempat Masjid Agung Puluhan kami cintai ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu serta kerabatnya, keluarganya, saudara umatnya kita sekalian. Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus takmir Bapak Haji Hardiman atau yang mewakili, yang senantiasa sudah menerima kami, buat teman-teman BIK di Masjid Agung Puluhan ini. Yang berikutnya, terima kasih juga kepada rekan-rekan BIK yang sudah bersedia hadir ya pada malam hari ini. Nah, kami sebenarnya dari keluarga BIK ingin melestarikan sejarah budaya, apa sih kira-kira kelebihan dari Masjid Agung Puluhan ini. Nah, untuk itu nanti dimohonkan kesediaan dari Bapak Muhammad Munir selaku tokoh agama atau yang dituakan di tempat ini. Selanjutnya nanti sebagai generasi muda kita tentu ingin mempublikasikan atau mempromosikan supaya keberadaan Masjid Agung Puluhan ini atau Masjid Tiban ini bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Klaten. Jadi kalau boleh
kami nanti menggali informasi kira-kira menurut Bapak Muhammad Munir sejarah dari Masjid Agung Puluhan ini atau yang lebih dikenal dari Masjid Tiban ini seperti apa itu Pak Munir. Kalau bisa dijelaskan kepada kita semua supaya kita bisa mendengar dan bisa melestarikan. Kira-kira gimana Pak Munir? Sejarahnya seperti apa kira-kira Pak Munir yang menurut Pak Munir bisa ceritakan kepada kami semua selaku generasi muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Saderengipun ngapunten kula mawi dosa muga mawon nggih. Nggih. Dumateng para adik-adik saking BNB saderengipun semoga kula penasami dan kata sami akan sudah syukur Allah Ta'ala nabit kantan rahmat nikmat kawujengan untuk kesempatan dan sami sehingga wekdal dalem punika kula sami saged nggih kawit wonten Masjid Agung menika kula saking pengurus Masjid Agung ngurus pindah tasah ngaturaken syukur rawuh dhateng sami lan iki dipun pirak lenggah angkat cakapipun lan ngatos kapatanipun jangan nampi saking kami masjid pasca kirana catatan kula estu saking pengurus sampun sami para adik-adik sedaya pilih Allah nyambung kalian Mas Rial kula menyampaikan sebuah sejarah kula menika sampun keturunan kaping pinten sampun kaping ketujuh atas cahipun kirani letak menawi saking masjid menika inggih tugas Masjid Tiban. Menika zaman semanten menika para manungsa wali-wah ingkang sembilan Kanjeng Sunan Kalijaga menika masjid menika tiyang dusun Pulan iki dereng enten tiyang dados niku nembe alas Gung Liwang-liwung dadi wonten tiyang dados piyambakipun menika kami setanipun masjid menika ingkang dipeswani Masjid Kumpulan Masjid Tiban menika sanipun masjid menika badhe dipun tekaken sendang menika wonten palar menika wonten kok iki sampeyan ora iso rame pindah dateng di Moron niku wonten lajeng dateng dadak menika sesuk ora iso rame. Akhiripun dipindah wonten bulan iki dari menika. Insyaallah menika sesuk jadi rejo. Nah niki kula nyambung kalian tiyang sepuh kula menyangkut almarhum Bapak Abdurrahim. Bapak kula nyepeng masjid menika nggih kaping 6 ingkang setunggal menika ingkang sepindah menika saking panjenenganipun Mbah Haji Hasan kaping kalih Mbah Pingi kaping 3 Mbah Bong kaping sajengipun menika Mbah Tanu Mbah Tanu menika Bapak Abdurrahim lajeng surut dan Bapak menika jaripun wonten ingkang nyepeng wonten iki zaman semanten menika masjid menika dereng wonten mawon tasih tanah liat tanah wonten kaya alas ngoten niku dereng meniki tanam-tanaman asem, gondong, mundu,
Tanjung lajeng Ringin niki ampun wonten. Lajeng terus niki saged insang saged mbangun ngangge goto nika bahagia senang. Bahagia senang. Ini kalau senang lajeng piyambakipun tafakuh nika saking bangun masjid nika mawi goto. Lajeng niki wonten setunggalipun tiyang-tiyang wonten niku terus damel mawi itu ya seperti niki anu kakangku saderengipun nggih matur. Kalau kula matur nek tekan desa Palar di Moro Babat niku niku dan semanten niku wonten setunggalipun tiyang Palestin dengan nikah wonten setunggalipun tiyang sak menika nggih mungkin mawon menika wali Kanjeng Sunan Kalijaga menika. Damel nggih menika masjid menika nampi tatah-tatah. Tatah-tatah lajeng tiyang menika Palestin menika dipun kalau kok kowe rene tata-tata iki sing dipinggir damel kosongan iki gunane nggo tuku minyak supaya dimasak niku enak. Lajeng terus damel bukan sekejap mawon pun hilang. Lajeng katepun menika masjid menika lajeng pun nggih tekap wonten peninggalanipun menika nggih termasuk masjid niki setunggal isinipun mimbar amben gawe blabur padasan lajeng beduk lajeng Kentongan. padasan sami niku lajeng insyaallah menika benjang dados dipun terusaken lajengaken saking para putra wayang lajeng menika mbak biasa menika tasih peninggalanipun niku tasih komplit waturaken bahwa padasan mimbar dan gawe dapur itu tasih insyaallah niku toya sumur niku wonten toyanipun anu wonten sumur niku sumuripun niku toyanipun dipendhet niku setahun niku mboten berubah. Kata sini jam-jam niku setahun rong mboten berubah. Niku ternyata kata kiai sing niki nyuwun toya jaman bapak kula terus wanita jeneng kula niku piyambakipun nyuwun niki dipeta marto tekan Sumatera wonten Pacitan wonten Jakarta wonten niku mboten berubah. Indonesia menika wonten karomahipun. Paten tiyang sepuh mriki ingkang wastani ingkang nggo niku Mbah Drahman. Kula buka sejarah niku lajeng niku Mbah Drahman niku nggih Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena kula sejak membuka sejarah niku Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus lajeng Kanjeng Sunan Kalijaga niku namine mboten pertama kan Raden Syahid. Mak Dunang dan itu terus pembukaan kuliah ya mbak itu datang pesisir mana itu terus piyambakipun menika dipun ini Sunan pas Sunan Tugu Kali Sunan Kalijaga kan itu lajeng Syekh Maloyo Syekh Abdul Rahman itu lajeng ini jenenge niku Kanjeng Sunan Kalijaga. Lajeng Kanjeng Sunan Kalijaga niku piyantunipun
dan mbak pun itu Lestani masuk dusun-dusun. Pertama kan wong Jawa itu kan wong Jawa ini ya kan melestarikan budaya ini. Wong itu agamanya pertama itu masuk ajak gampang ya kan jenengan lajeng nggih secara wayang, secara kondangan. Di sini lingkungan agama ini kondangan saking pun dadi odak apa pun. Boten masing-masing ngoten. Tapi mboten aneh nek kanjeng Sunan itu ajak-ajake memang langkung pono apa wonten sing seneng niku termasuk ilir-ilir, gundul-gundul pacul, terus wayang. Sunat-sunat terus mengajak-ajak nyari agama Islam. Tidak semua wong do ngrasuk agama Islam kan macam-macam. Zaman semanten akhirnya bisa sarang niku budaya ini akhirnya diambil satu kota Islam. Muncul itu sebagai generasi penerus itu belum satu sampai dan itu berjalan keadilan tuan saking keadilan dia lajeng datang dan itu kok sekarang hati itu pemikiran lo nggih sampun wonten niku nggih nyuwun salah nyuwun niku salam muga-muga masjid saya tinggalan ikan yang Sunan Kalijaga supaya iso tersebar luas kados dene kadang kula dalam pemikiran ya alhamdulillah niki saking Jogja sami niki ngawontenaken nggih menika sing nom niku yo iso atine iki iso meresap kaya sejarah Kanjeng Sunan Kalijaga. Wonten Kanjeng Sunan iki ajarane kan Islam. Wonten gadis akmalul mukmina iman asalul kulkon. Tak betul sing iman iku sing becik dipekertine. Dan iki betul-betul bending kumpul akhlak ingkang sae sadar niku datang sapa berkan kangge sekolah soleh-solehat pun saking ulama Allah Ta'ala kangge bulan suya sami mengkempal wonten pasar dipun Allah Amin. Banter. Keluarga ya dipun paringi rezeki Allah. Amin. 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 Dan juga matur malu dosa ngoko dua pasang sambil sampai saking kawasan
Agung. Kasmanten assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih Mbak Munir atas informasinya dan penjelasannya terkait dengan sejarah ataupun keberadaan Masjid Agung Siliwangi atau Masjid Tuban pada saat itu sampai dengan sekarang. Kalau boleh kami ketahui lebih lanjut apa yang sudah direhab, yang sudah dirubah dari kondisi awal sampai dengan saat ini itu apa yang sudah dirubah, apa yang sudah dibangun itu apa saja kira-kira? Jaban semanten niku masjid itu namung cendek. Kados tiyang kula mawon mlebet niku sundul. Sundul pun cendek sundul. Niku lajeng taun sabukanipun DJKPS PKI. Ini tahun 65 DJKPS PKI. Nah itu semungkin nggih 67. Iku mulai susun luan iki sampai sekali pertemuan masjid iki ayo dipodo di dhuwurke. Tinggikan. Dan niku dosa puluhan iki sak dosa puluhan iki supados ndamel boto setunggal per omah niku 100. Lalu lajeng ditempali wonten halaman iki. Tempali sadèrèngé nglumpuk niku sedaya niku wiwitan niku dipun sami tebuang. Tebuang lajeng tinggi niku di damel bangun nambahi, bangun nambahi sering dipun tambahi karena masjid itu namung pinten meter nggih. 8 meter lho, 8 meter Mas. Segi. Lajeng niku dipunwaraken 4 meter 4. Di samping 4 itu zaman semanten nika ketuanipun nika Bapak Ronto. Pembangunan lajeng Pak Ron dan itu mboten bangunan iki ya akhirnya konservasi mawon. Jangan itu sing lajengaken Bapak kula sak pengurus masjid zaman semanten pengurusan niku setunggal Bapak kula Abdul Rahim, Mbak Adi Sudarmo, kalian Pak Durasiman, kalian Pak Wito Suyitno. Yang pertama niku Pak Cipto Hajo, Bapak kula Abdul Rahim, Mbak Adi Sudarmo, Pak Cipto Hajo. Ini pertama. Bisa jengkel kali Pak Durasiman kalian manung tambah. Terus itu dan tukang pun Taruri ya mbak pun pokon nyambut ganten itu paribasan itu pun mungkur ke rumah khusus ya mbak pun itu mau ngono masjid. Nek niku kula pun dalam iman niku pun rada paham. Wong panjenengan niku ora pancen ngene bapak kula niku. Lajeng niku tetep bangun lajeng niku dirage junggahne 1 meter. Ditambahi 1 meter kayu niki. Zaman semanten wonten buletan 1 meter wonten. Kula nggih pun kuat nggih saking Jombang niku. Bali pengen pira kecagake niku saka niku 16. Yang dipun bangun jumlahnya 1 meter niku lajeng pun jadi kanan kiri sampun dipun itu saya terus tahun mungkin nggih 90-an niku di perubahan Kota. Tiang yang 16 tadi niku sampun dipun hilang. Dipun rajang mawi anu tinggi kelapon-kelapon. Ning tasih tunggal niku sakan niku tasih tunggal merek dipun buker. Dan mawi menawi mboten dipun buker. Niku sampun dene lebur.
yang kedua ketiga. Tapi zaman itu wonten itu kula itu penjualan kok. Kowe nek iki masjid iki kadibungkan. Hasil bapak kula niku. Bapak kula dan itu kenceng. Ini ku zaman sing penjualan iku lho. Ning nek sadurunge di wonten perubahan niku zaman Randi, itu zaman Bondo. Niku masjid niku nggih termasuk masjid Karamat Mancan Kedung. Zaman semanten niku dijajah Londo suwene 350 tahun. Niku sami masyarakat desa Indonesia duwe sawah niku di siji kon di gawe bako nanti bako niku perpataan itu Londo itu kan nandur bako niku mboten Jawa niku mboten sami mungkin sak kecamatan Pucuk niku iki wonge enten niki kowen kalih kanan kiri. Kula ajeng mriki wonten kalih ngalipun ringin sak kembaran. Niku tasih wakune tasih. Yang sami wonten dandang. Dan begitu amben blabur niku ditokke udan. Keajaibane. Terus zaman pancen zaman Londo niku tumpakane nganggo bendi ngkrok. Lewat mriki dugi mriko. Mawi bab krop menika nek mboten dibuka ambruk jarane. Zaman sami masih masyaallah. Masih kula niku pun menang. Mriki enten bocah. Enten niku. Jangan kula timur niku katren. Jadi sumian jan. Ini wonten iki sak kontak sak katang wedi amben ketika tok niku piyambake rampung ora irus dalan kula nembe badhe critane niku aku jane ya ro anu tak koke ayo lampu kok cuma ora iro iki ngoten iki piyambake ngendi karo kula aku ngomong nang mawon ora lampu pun itu masjidin bukan ajeng pun kita lah mulai kula itu terus itu terus kula jam musik jadi itu nembe pun Mbak, insyaallah dengan kami insyaallah nanti dan alhamdulillah kan ini barokah Covid ini termasuk Covid ini atau barokah nyatane masjid puluhan niki iso meningkat saya besok. Jadi turunan pun masih turun kacun mahwit masih mengenkan kami itu alhamdulillah kita satu Allah dan kesulitan sebagai kami selama
berarti dari rehab katakanlah dari awal sampai terakhir ini itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Saya ulon sampeyan itu dereng pikantuk. Ya guys, jadi perlu diketahui bahwa Masjid Agung Puluhan ini atau Masjid Tiban itu dari awal sampai dengan saat ini, setelah berkembangnya sampai dengan kondisi terakhir ini tidak ada bantuan dari pemerintah satupun. Jadi kami semua berharap tolong pemerintah di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa agar lebih memperhatikan Masjid Agung Puluhan. Baik, selanjutnya Mbah, kira-kira kalau tadi dari sejarah Sunan Kalijogo, nah kira-kira budaya yang sampai dengan saat ini yang masih diwariskan di Masjid Agung Puluhan ini kira-kira apa saja yang aktivitasnya, kegiatannya di masjid ini? Di masjid ini, kira-kira apa yang sering dilakukan di sini, Mbak? Pertama, itu sampun tanggal 12 Maulid, itu wonten ke Maulid dan lajeng kula ngawontenaken mujahadah niku pun 20 tahun tiap malam Jumat kula ngadeg ngawontenaken mujahadah. Pun menika kula njenengan wonten setunggalipun kiai Pak Abdul Razak Semarang niku piyambakipun didhawuhi Kanjeng Guru supados piyambakipun ngetan ngetan ini cara mboten dereng dipun tuju ngendi men piyambakipun dumateng dulu pas kebelangan ya kula enten iki kula nggih mungat rokok arep sing ambil iki piyambakipun minta salat biasa sing kebelangan ya nah sing kula nggih pun dijesek titik sholat tasbih kali sholat subuh. Kalau gimana alhamdulillah ini sholat tasbih terus sholat kubro mungkin juga terus 3 tahun sambil merebu kliwon itu ada itu sama sholat tasbih. Sebelum COVID dan 3 tahun ya. Nah, akhir-akhir ini sampai malam Senin pagi, Senin pagi niku diwonteni ratib adat. Lajeng malam Selasa niki diwonten pengawasan kali putra-putra niku apa ngaji kitab sholat. Lajeng saben tiap tahun niku diwonteni niku tasih tradisi sadranan. Lajeng rafulan wayah namanya rasulan. Lalu kira-kira Mbak Munir kegiatannya kan cukup banyak, rutinitasnya, aktivitasnya. Nah, siapa saja sih kira-kira yang pernah datang ke sini, Mbak Munir? Kalau masih ingat tokoh-tokoh, misalkan tokoh nasional mungkin, tokoh provinsi atau tokoh kabupaten. Niku Pak Toha, Muhammad Toha di satu provinsi niku pernah datang ke sini. Niku dugine sekitar jam 12 malam. Lajeng di kali Pak Mati kepala DIP.
Itu lajeng piyambakipun saderenge lapun piyambakipun salat lajeng lan karenaken masjid sing gedung sing lawas niku. Nah, kula ditangleti kali Pak Madi. Nah, kula dalu niki salat teng pundi? Nggih kula kula matur Pak njenengan salat niku. Nah, wonten niku ngajeng mindhani cagak sisih. Lor bulan. Lajeng piyambakipun salat. Iku kula bare Pak Haji Metohan iku medal, Pak Inu Pak Mati santen rebet. Pak kula jagon santai sih gitu. Mantep jam kali kalau ben. Piyambakipun ngajeng dibukani. Mulai dulu. Ini agak gede mantap saking mimbar. Oh, ini ku alhamdulillah pun diperluan. Ini bukan saking biasa kepanjang. Ini sing katakan Al-Rahman. Itu kan bisa cukup. Satu guru, nah satu bareng guru kasunan guna, jadi ini bareng. Mundur, nah itu lebay itu ya. Terus siapa lagi selain itu? Masih ada lagi mungkin tokoh-tokoh lain? Dulu itu dari kabupaten banyak Pak almarhum Ariana itu sering tiap ada pilihan Raden sering termasuk Pak sama Bowo lajeng cak guru Pak Bowo ini kari belum gitu lagi Waduh, Suwardo parah sangat Mas termasuk itu Pak Lie Mas Ramang itu jadi Bud Lurain Bud ya Pak Narin Apa jenenge? Pasar Jago Lurah yang pertama kan deh Pemurah. Kula jak salat teman. Jak salat hajat. Ini udah jakane. Ya kula ini wong saat mong telu. Nggih masuk Pak Lie Cilik Mandang 7. Dan ini baru kula santak itu tahlil. Itu kalian padahal dulu mau piyambakan itu ya itu berukep juga tuh wah aman-aman pun Semarang ini yang belum malu buatan buat tulis malu malu ada ngeliti dari yang duwe hajat arep lamar pegawai arep jadi polisi arep jadi tentara wonten mawon guru wingi pas wingi kan alhamdulillah ya mantap yang Papua bani syukuran singkong alas Ferry jenenge balik ke tanah Papua ini ceritanya ini ntar riko niku masakan ya mbak mau ngomong itu ada pelatih melenggang bapak pelatih itu yang minta ngapain bisa cuma Jokowi itu dia nyerang dari presiden Ya, baik Pak. Jadi Pak Munir, Pak pengurus takmir masjid, rekan-rekan BIK yang saya hormati, saya banggakan. Tadi kita sudah dengar sedikit banyak terkait sejarah maupun peninggalan-peninggalan budaya yang setidak-tidaknya yang perlu kita lestarikan. Selaku generasi muda, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mendengar secara langsung dari Pak Munir selaku tokoh agama di Masjid Puluhan. Nah, selanjutnya harapan kami Pak Munir maupun pengurus takmir, semoga nanti kedepannya Masjid Agung Puluhan atau Masjid Tiban ini
tetap eksis dengan kegiatannya, dengan rutinitasnya, segala pelestarian budayanya, ya monggo silakan dilestarikan, dijaga, dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya yang terkait dengan operasional, karena ini kan butuh biaya, ya toh. Nah, sekali lagi mudah-mudahan selain donatur dari pihak warga masyarakat sekitar, diharapkan mudah-mudahan mendapatkan bantuan dari pemerintah supaya lebih terjaga, terwariskan. Nah, kira-kira yang terakhir, pesan apa dari Mbak Munir kepada kita semua selaku generasi muda untuk melestarikan budaya selain Masjid Agung Puluhan ini? Mungkin apa pesan yang bisa disampaikan kepada kami semua? Masjid menika peninggalipun para wali. Mugi kita salah-salahnya ajaran Kanjeng Sunan kalian termasuk bapak-bapak itu itu kudu dipegang artinya ajan tatami pertama kudu bekti karo ibumu sampai lu bisa apa ibumu terakhir bapak saya itu nasihatku agama kudu tutur mbok kudu ngrasa agama apa wae ning agama kuwi kabeh kuwi apik tur nyang tujuan yang Gusti Allah sama sapa-sapa aliran apa ning Gusti Allah aliran rombong kudu iki termasuk meniki ajan Kanjeng Sunan Kalijaga ora etok beda-bedake musik golongane si A, golongane si B mboten itu. Kabeh dirangkul, dicakup sing iso dadi manungsa, dadi siji. Omong isih rukun akawisan cara cah cerah akawi. Ya. Wong itu rukun. Akawisan. Dokter akeh sing rukun, budi pekertine sing apik. Insyaallah rezeki ini dengan ini kumpul tangga rezeki satu bersalah dengan barokah itu karo mae Kanjeng Sunan Kalijaga. Baik, Pak Munir. Jadi terakhir terima kasih banyak sekali lagi saya atas nama teman-teman BIK mengucapkan banyak terima kasih telah bersilaturahmi, telah mendengar informasi dari Pak Munir terkait dengan keberadaan sejarah Masjid Agung Puluhan ini. Mudah-mudahan Pak Munir tetap sehat, ya selalu, umur panjang, ya loh, dengan para partner masjid. Semoga lancar, ya loh, sukses, ya nggak ada kendala apapun. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Mungkin ada lain lagi yang perlu disampaikan? Isi masjid, Ya, ambil gambar peninggalannya masih apa saja. Masih ada. oh iya, iya.
Oke, berarti kita akan melakukan penelusuran, ya. Penelusuran. Explore terkait dengan peninggalan ya, peninggalan tadi yang sudah diceritakan. Oke. Setahun ya buang ini ke rasulan. Mungkin terus kalau saya duit gambar. Mendingan pantas. Oh. Adalah Quran tulisan tangan. Jadi dulu sebenarnya jumlahnya ada, kalau tidak salah ada 4 atau berapa itu, tapi tinggal satu ini. Terus kemudian ini karena laku dimakan usia, ini ya kemudian dikasih kaca gitu. Ini benar-benar tulisan tangan, nanti jadi. Terus kemudian yang sebelumnya ini naskah-naskah khutbah Jumat. Tulisan tangan juga. Jadi, semuanya dulu ditulis tangan, ini naskah khutbah Jumat. Jadi masih tulisan tangan, artinya semacam itu. Kalau sampulnya udah enggak ada Mas Deda. Nah, kalau bisa diceritakan, kalau masih ingat mungkin siapa yang menulis? Wah, kalau itu saya nggak tahu Mas. Ya, oke. Saya nggak tahu kalau yang menulis siapa, saya nggak tahu. Yang jelas ini pokoknya peninggalannya seperti ini. Ya, salah satu. Ya, kalau naskah tulisan tangan ini yang khutbah Jumat ini kalau nggak salah Itu aksara Jawa atau Arapegon. Jadi Arapegon itu napa nggih? Tulisannya pakai Arab tetapi bahasanya bahasa Jawa. Oh gitu. Nggih, namanya Arapegon. Karena kalau di sini untuk kemudian agar apa nggih tradisi pembudayaan Arapegon itu tidak putus, kemudian setiap malam Selasa tadi dijelaskan sama Mbak ada kegiatan ngaji kitab Safinah, itu kitab dasar untuk kemudian kita belajar tentang bagaimana membaca Arapegon itu. Baik, terima kasih. Kita coba lagi melakukan penelusuran berikutnya. Yang di dalam ini tadi silat Ada. tentang itu ya, apa tingginya, Ya. tinggi apa masjidnya. Yang masih Ya. masuk aja, masuk. Dua masalah. Wow. Nah, ini kan dulu tiangnya cuma segini Mas. Mas, Iya. Cuma ini masih asli Kanjeng Sunan ini masih. Ukirannya kan ini. Tingginya kan cuma segini. Jadi depan rendah terus di dalam agak tingginya cuma segini. Ini kayunya kayu apa ini kira-kira? Jati. Nih peninggalan itu batu. Ini lenggan beduk. Oh iya. Kalau teman-teman nanti sempat ke Mbayat itu ada salah satu makam namanya makamnya Syekh Dumbo. Itu kalau teman-teman bisa ke sana terus kemudian di sana ada satu yang seperti ini di atas. Jadi kalau ke Jabalakat terus naik ke Jabalakat, tapi sebelum naik ke Jabalakat itu ada jalan ke kanan, jalan setapak menuju makamnya Syekh Dumbo. Itu ada yang semacam ini. Batu dudukan beduk. Iya. Untuk Oh, nabu beduk. Nabu beduk. Ya. Kursi ya, untuk kursi. Iya, untuk kursi. Iki kentongan sing Kentongan. asli. ya. Kendongane. Ini juga kayu apa nangka apa ini Pak? Nangka. Nangka ya kira-kira ya. Nangka. Masih asli. Peninggalan kan. Bukan terus duduk gitu kan. Berarti yang dipukul ini. Ini kentongannya, Kentongannya. ada di sana. Oh iya. Di sana. Oke, baik. Itu tokonya tapi dari belakang, tapi sudah hancur. Sudah hancur. Di atas pas di atasnya Mas. Niki Kemudian nih mriki. Niki kan pon juga dari Oh iya, ini yang Ning sebelah niki dereng cekal. Niki ceritane yang jeneng di timbali Timbali. dan Jangan masih kok. sempurna. termasuk yang sampingnya juga, yang sebelah sini juga, samping-samping ini juga. Ini tombak tulangnya dulu. Di zaman semanten Jumatan harganya piro? Nggih. Pakai mangasirul mukminin, wal mukminat, rahimahullah kayak gitu terus. Baru tombaknya diserahkan kemudian khotibnya. Masih ada itu kalau nggak salah. Kalau di daerah Semarang masih di depan masih Kota-kota di lestari. Ya.
Berarti setiap Jumat Pak Khotib masih di sini Pak ya? Masih ya. Naik ya. Masih. Apalagi beduk peninggalan, ya toh. Nah, cuma sudah beberapa kali yang mengalami perubahan, terutama di bagian kulit ya, kulit. Untuk tongnya, Masih. kakinya masih ya, masih peninggalan seperti dulu. Iya. Terus ini kulitnya kulit sapi. Sapi, Ya? iya. Oh, sapi. Bukan kulit gajah apa atau bukan? Terus tadi yang diceritakan sama Simbah, Iya. dulu cagaknya ada Cagaknya. 16. Ini kan pas Iya. setelah 65 itu kemudian dibuka, terus kemudian dikasih ompak itu tadi, ini ompaknya ini Iya. yang agak tinggi, terus ini yang sokok 4 tengah itu. Tapi ini dulu ditanam. Enggak, Cuma berdiri aja ya. Berdiri aja. Iya. Dia agak tinggi tengahnya. Iya. Ompaknya yang ini yang 4. Termasuk cagak yang 4 itu kan sebenarnya aslinya masih itu Mas, jadi dibuntel apa, dibungkus cor gitu. Oh. Jadi di dalamnya itu masih kayu. Dan memang agak aneh gitu. Ketika kita bicara masalah cagak itu berapa kali dulu ketika pas di nopo dicor itu berapa kali dak istilahnya udah berkali-kali kan halus dan pecah lagi ganti Sampai 3 kali. 3 kali ganti. Ya itu pas laretan. Iya. Kelar. Langsung bulan sing depan tiba yang sebelah utara. Jadi ini beduk sudah tidak digunakan lagi. Pak? Boten. Ya Untuk museum. Ya sementingnya terkira lajeng dipun. Tapi maksudnya suaranya yang dikeluarkan itu tidak kalah dengan yang Oh enggak. beduk sekarang toh. Enggak kalah. Suaranya ya masih ada ya. Sinyalnya. Karena untuk pelestarian supaya inilah tidak rusak ya toh, lebih baik diamankan lah. Karena yang sebelah sini udah berubah kok Mas, karena ya dikutak-kutuk nih lah ini. Ini Anu, contohnya ini tuh kan karena nggak diselamatkan nanti hancur dia. Makanya sesuaikan TV tuh, dedo gitu kan. Sebelah sini juga kerowok sudah. Tempat lenai yang ada yang ini. Karena ini. Karena boleh saya kesal ya kan. Dulu alasnya pakai ini Mas, nopo batunya ini. Jadi biar lantainya itu kayak gini. Ini loh. Ini ditotong pakai lantainya. Itu iso remuk jadi mau dikelumpuk kayak Iya. esok Kembali meneh. Ajeng wis beberapa kali bapak kula di bolong ning sering. Ya katanya kan waune kan mboten pindah sih. Kalau niki jaring anu saya lemah warek. Ajeng dipindahne ora mesti angkat Bolong. niku saged ceplok. Ning musak nenten iki. Ning nggih terus di Yo niki 2006 dua gempa itu. Gempa. Lalu sampai iku niki kula anu leleti semen niku. Ya jenenge kira licin. Berarti gentongnya ini Mbak, ini dari awal. Iya. Sampai sekarang. Sampai Sekitar tahun 1480-an. 1450 mungkin zaman wali iki semono kuwi. Sebetulnya 1450. Ada dua. Ada dua. Wali iki. Oh. Ada dua dulu. Tapi kalau Demak kan juga ada itu. Ini mau ngeweki. Pak, apa kuwi? Cawas. Cawas. Pundi niku? Cawas. Cawas. Siapa kae? Gianto. 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 Hari iki wis. Oh, iya. Iya, Karangasem. Mbah Lurahan itu lho Mbah Gianto. Nah, itu kan sini juga. Nggih. Nggih. Ke sini. Yang bawa saya. Tutup itu. Enggak aku. Sing nggih dudukan iki nggih asine wah. Oh ini batu ini. Nah, jadi iki Iya, di semen. Memang dulu itu dikira tidak mau dipindah. Sebetulnya hanya akan dibangun, akan dikembalikan lagi.
Nah di angka sini isi itu ceplok ngandang. Tadi ini pon podo karo Pisah. bayarnya buatan tapi dikembalikan lagi ya dan tidak di situ tidak boleh tidak boleh dirubah, tidak boleh digeser. Dipindah. Ya. Terus sampai sekarang ini masih berfungsi ya Pak? ya? Masih dibuka aja Mas. Mas Rizal apa mau itu boleh? Masih kok. Tapi airnya ini dari sini. Oh, dari sumur ini. Sumur ini ya sudah ada. Bukan dari umbul ya, enggak ya? Enggak. Dari sumur. Sumur Mas. Oh. Sumurnya aslinya. Sumur asli. Ini tidak pernah kering Pak? Enggak. Meskipun kemarau ya? Kering, lah pernah. Niku wonten sedutan niku, dan iki bisa. Lah kok kabeh nyedot yang nanam jagung lah. Kabeh sedot ae ta. Niku Itu sesungguhnya. pun diparingi yang ditancepi nanten lha itu nggih mboten satu. Niku mboten satu. Wah, menarik ya. Banyak peninggalan-peninggalan yang memang perlu dilestarikan ya. Zaman dulu. Ini dulu bekas ringin, Nggih. ringin kembar.